yang mengerjakan namun katanya jawabannya betul tapi di sistem dikira salah. Tidak apa-apa, itu karena kemarin itu ini ya apa jawabannya untuk pilihan ganda itu tidak spesifik, jadi sistemnya Google Form itu tidak bisa mendeteksi. Kalau ABC pilihan ganda itu bisa, tapi kalau pilihan isian dan uraian itu Google Form tidak bisa menentukan jawaban yang spesifik karena jawabannya kan itu kan diprogram. Jadi kalau ABC bisa, pilihan ganda bisa, tapi kalau uraian dan isian itu Google Form masih belum bisa. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, ceria, alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran sehat, imun kuat. Yes. Gitu ya. Anak-anak sudah sarapan pagi hari ini? Sudah ya. Jangan lupa pagi-pagi sarapan agar kegiatan belajar kita tetap semangat ya. Dan juga jangan lupa minum susu kalau ada, dan tidak lupa juga saya pesan bila perlu minum vitamin ya, mengkonsumsi buah juga bagus, buah yang mengandung vitamin C dan juga buah yang banyak mengandung vitamin D juga boleh dikonsumsi. Jadi jangan lupa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islamin wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Artinya ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan kepahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak silahkan menyimak ini ya, lagu sebentar. Ini ada lagu anak-anak. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi. Bisa dilihat videonya. Oh ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Stop sharing. Lagu apa tadi? Ada yang tahu lagu apa? Ada yang tahu lagu apa tadi? Bisa dilihat videonya. Lagu apa? Po ami. Po ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Nah, kalau kalian mimik susunya pagi hari saja, karena untuk ini ya, untuk apa? Untuk kesehatan dan menambah semangat belajar pada pagi hari ini. Langsung saja saya share screen. Kalian perhatikan, boleh lihat di papan ini ya, di layar atau di buku kalian. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tunggu sebentar, saya masih mencari. Nah ini, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sudah paham ya ini ya, insya Allah. Karena penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi kalau ini konsep yang kemarin saya buat, pecahan itu adalah sesuatu yang utuh kemudian dibagi-bagi itu menjadi pecah. Kalau piring jatuh pecah, kemudian kue dipotong-potong juga menjadi pecahan-pecahan kecil ya. Seperti kemarin itu, bahwa ketika kue itu satu kemudian dipecah menjadi 3,
maka kue itu menjadi 1/3 bagian dari kue itu, maka nilainya adalah 1/3 itu ya. Nah ini nilainya adalah 1/3 dan juga yang lain-lain. Ketika dijumlahkan, nah ini ketika dijumlahkan itu perhatikan. Ketika dijumlahkan, nah ini penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, maka nilai penyebutnya itu tetap ya yang bawah. Kalau nilai syaratnya adalah nilainya penyebutnya sama. Ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 3. Pembilangnya 111. Kalau pembilang itu dijumlahkan semuanya. Kalau penyebutnya tetap, ya kan? Kalau keseluruhannya dijumlahkan, maka nilainya adalah 1/3. 1, 2, 3, 3, penyebutnya tetap, maka 3/3 nilainya 1. Ini kalau potongan-potongan ini dijumlahkan, maka akan menjadi satu kesatuan. Yang dipotong 5 juga sama. Ketika dipotong 5, maka jumlahnya atau nilainya dia akan juga bernilai 1. 1 potong dari 5, 1 potong dari 5 ini. Kalau teman-teman kalian berjumlah 5, maka perpotongnya ini adalah 1/5. Ketika 1/5 ini jumlahkan semuanya, 5 potong ini jumlahkan semuanya, maka nilainya adalah 1. Tuh 5/5 itu kan 1. Nah ini konsepnya ini. Saya zoom dulu biar kelihatan besar. Nah ini, jika A per C ditambah B per C, maka sama dengan A plus B per C. Artinya penyebutnya itu tetap, namun pembilangnya ini yang kita jumlahkan, itu ya. Tentunya di kelas sebelumnya juga sudah dipelajari ini. Nah contohnya ini, hitunglah operasi penjumlahan pecahan berikut ini. 1/6 ditambah 4/6 itu jawabannya ini ya. 1/6 tambah 4/6 itu inilah ini. 1/6 ditambah 4/6 itu sama dengan 1 ditambah 4/6. Jadi penyebutnya itu tetap tidak berubah, namun yang pembilangnya yang atas ini kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5, maka nilainya adalah 5/6. Nomor 2, 2/8 ditambah 5/8. 8-nya tetap yang bawah. 2 dan 5-nya kita jumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7/8. Tidak masalah. Berikutnya nomor 3, 6/13 ditambah 3/13. Penyebutnya tetap 13, tidak berubah karena penyebutnya sama. Sementara pembilangnya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Maka kita peroleh nilai atau hasil akhir 9/13. Nomor 4, 5/15 ditambah 1/15 sama dengan, penyebutnya tetap 15, tidak usah diapa-apakan. 5 ditambah 1, ini 5 dan 1, 5 tambah 1, 6. 6/15. Kalau disederhanakan menjadi 2/5. Ini sama-sama dibagi 3 ya. 2/5. Tidak ada masalah. Berikutnya nomor 5, 7/12 ditambah 2/12 sama dengan, penyebutnya tetap 12. 7 ditambah 2 sama dengan 9/12. Disederhanakan 3/4. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Nah ini ya. Penjumlahan dengan penyebut yang sama tidak jadi masalah, tidak ada masalah. Berikutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya ini, 1/3 ditambah 1/2. Berapakah nilainya?
sekarang ini ada caranya. Kita mencari yang namanya KPK atau kita menyamakan penyebutnya, gitu ya. Ini ada beberapa contoh. Yang fokus kita ke yang diberi tanda kotak. Contohnya adalah 1/3 ditambah 1/2. Berapakah kira-kira? Your screen still be visible to other. Gak kelihatan. Tadi kelihatan apa tidak layar saya? Kelihatan? Nggak kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Pak. Sebentar, saya screen lagi. Nanti coba kalian kalau nggak kelihatan, Pak nggak kelihatan, gimana ya? Biar saya cari lagi. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Kita fokus ke ini ya. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan. Lah ini kok bisa jadi 12? Nah, dari mana caranya? 12 ini adalah KPK dari ini, ya kan? Gak usah pikir KPK Pak, bagaimana Pak kok 12 Pak? Ada yang bilang 3 kali 2 6, itu juga boleh. Namun 12 juga bisa. Nilai dari 4/12 ini sama dengan ini. 6/12 gitu. Ini sama dengan 1/2. Jadi ini sebenarnya itu sama. Sebelum diberi tanda sama dengan itu sama dengan nilainya. 4/12 itu sama dengan 1/3 juga sama. Kalau sudah ini sama, kita jumlahkan. 4 ditambah 6 10, 12 tambah 12 tetap ya. 12. Ini karena penyebut tetap. Penyebutnya sudah sama, maka dia tetap. 10/12 sama dengan 5/6. Kalau dibagi 2, 10 dibagi 2 5, 12 dibagi 2 6. Itu jadi kalau penyebutnya berbeda seperti itu caranya. Ini konsepnya seperti ini. Setengah itu berarti seperti ini yang diarsir. Setengah itu seperti ini. 1/2. 1/5 itu seperti ini. 1/5 kan, 1 dari 5 potong. Ini 1 dari jadi 2 potong. Kemudian kalau kita jumlahkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Karena kalau kita cari kelipatannya 2 dan 5 ini 10 ya, maka ketemu penyebutnya 10. Dari penyebut 2 dan 5 itu ada yang bilang 2 dikali 5 gitu aja Pak. Oh iya, gak apa-apa. 5/10 ditambahkan dengan 2/10, maka kita peroleh angka 7/10. Ini, karena sudah sama penyebutnya ya. Nah itu untuk penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Nah ini juga ada konsep. Secara umum penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya ini ya, halaman 7. Kalian bisa lihat. Ini rumusnya. A/B ditambah C/D, ini kan penyebutnya berbeda. Menjadi R. R ini disamakan penyebutnya ya. R itu disamakan penyebutnya. A plus B senilai dengan P per Q ya dah. A dan B ini, AB ini senilai dengan P per R. C dan D senilai dengan Q per R. Kalau R-nya sudah sama yang bawah ini, maka tinggal dijumlahkan. Pembilangnya kita jumlahkan, penyebutnya tetap. Contoh di bawah ini. Hitunglah operasi penjumlahan pecahan berikut. 1/3 ditambah 1/4, berapakah nilainya? Nah ini contohnya jawabannya ya.
1/3 itu adalah 1/3 ditambah 1/4. Yang penyebutnya KPK dari 3/4 12. Daripada bingung mikir KPK, wah Pak, 3 kali 4 ya 12 Pak. Ya wes, apa 3 kali 4 12. Boleh, dari situ juga bisa 3 kali 4 12. 1/3 ditambah 1/4 ini kita sama dengankan ya. Biar penyebutnya sama, maka kita pakai 12. 3 kali 4 12 lah, boleh lah, gak apa-apa. 4/12. Kok bisa 4/12 Pak? Nah, kita cari begini. 12 ini, nah ini saya besarkan ya, biar besar. 12 ini tahu ya caranya ya. 3 kali 4 saja lah, biar mudah. 3 kali 4 12. 12 dibagi 3 itu kan 4. 4 kali 1 maka 4. 12 ini 12 dibagi 3 dikali 1 maka 12 dibagi 3 kan 4. 4 kali 1 4. 12 dibagi 4 3. 3 kali 1 3. 4 ditambah 3 7. 12 nya tetap 7/12. Seperti itu seterusnya. Kalian bisa melihat contohnya itu. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Lalu dengan penjumlahan campuran. Wah, ini Mas langsung dibahas langsung ya, penjumlahan campuran. Kalian bisa buka di halaman 8. Campuran itu maksudnya bagaimana? Campuran itu adalah ada bilangan bulat di depan pecahan ya. Jadi ada 2 dan 3 misalnya, ini contohnya. Ada bilangan campuran. Jadi campurannya itu ada yang campuran senilai, juga ada yang campuran tidak senilai. Yang senilai itu ya depannya campuran, belakangnya campuran. Itu berarti campuran ditambah campuran. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Campuran ditambah campuran ya. Contohnya ini nomor 1 halaman 8. Kalian bisa membuka atau melihat di tayangan. Kalau tidak jelas bisa dibuka di bukunya sambil mendengarkan suara saya. Contohnya adalah 21/6 ditambah 32/6. Ini kalau kita lihat sama dengannya ini ketemu 13 ya. Dari manakah 13? 13 ini kita jadikan pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 6 tambah 1. 2 kali 6 12 tambah 1 13. 13/6. 13 dan ini jadi ya yang ini dan juga ini itu senilai. 13/6 itu kalau disederhanakan ya 21/6. Nah, ini 13/6 ya. Kemudian yang belakang kok 20/6, dari mana? Ini yang belakangnya ini tadi. 3 kali 6 18 tambah 2 20. 20/6. Kalau sudah sama, penyebutnya tetap, pembilangnya kita jumlahkan. 13 ditambah 20 sama dengan 33. Ini ya, 13 ditambah 20 ini adalah 33. Penyebutnya tetap 6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Penyebutnya tetap, kita cari perkaliannya mendekati 33. Yang paling mendekati adalah dikali 5, maka 5 kali 6 30 tambah 3 33/6. Kurang sederhana, kita sederhanakan lagi. 5-nya tetap ya. Jadi menyederhanakan itu yang ini tetap. Bilangan bulatnya tetap, tidak usah diapa-apakan. Pecahannya yang kita sederhanakan.
3 dan 6 itu kita sederhanakan menjadi 1/2. Sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Maka kita boleh hasil akhir 5,5 atau 5/2. Di bawahnya dan seterusnya ya sama ini. Ini caranya sama juga. Kemudian penjumlahan bagian bulat. Nah, ini cara yang kedua, ini yang bagian 2. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua adalah dengan cara menjumlahkan bilangan-bilangan bulat yang ada di depan pecahan ini. Kita jumlahkan dulu. Nah, ini caranya ya. Nah, ini caranya. Contohnya adalah 2/3 ditambah 1/6 sama dengan berapa? Ini kan ada bilangan bulat atau angka biasa ya, bukan pecahan di depan ini ya. Bilangan bulat itu angka biasa ya, penak yang ngomong. Ini kita jumlahkan dulu, 2 ditambah 1. Kemudian pecahan-pecahannya kita sendirikan. Namun di pecahan yang kita sendirikan ini, karena penyebutnya belum sama, bawahnya ini ya, maka kita harus menyamakan dulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kalau yang atas tadi KPK-nya 3 dan 4 12 ya. Ada yang bilang 3 kali 4 12 saja, Pak. Bolehlah. Lalu ini 3 dan 6 kok 6? Nah, ternyata ini adalah bagian yang paling kecil ya. Pembagi yang paling kecil. Daripada kita 18 nanti besar hasilnya, kita pakai 6 aja bisa. Ya kan? 6 dibagi 3 kan bisa, 6 dibagi 6 bisa. Ini nanti saja kita bahas. Sekarang ini sama dengan kita lanjutkan 2 ditambah 1, maka kita peroleh nilai yaitu 3. Ini 2 tambah 1 3. Yang bagian belakang ini kita rubah menjadi ini. Kenapa tadi pernya ini kan masih belum tahu ya. Nah, sekarang begini caranya. Pernya tadi kan sudah per 6. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 2 4. Nah, ini hasilnya dari sini. Nah, 6 dibagi 6 1. 1 kali 1 1. Nah, di sini. Ya kan? Kemudian bilangan bulatnya kita teruskan, masih tetap 3 karena 2 tambah 1 3. Kemudian karena penyebutnya sudah sama 6, maka kita lanjutkan saja, tidak usah dirubah. Pembilang 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya kan? 4 tambah 1 5 tuh. Nah, ini 1 tambah 1 5. Maka ini 3 ditambah 5/6, 3 5/6. Nah, ini konsep sederhana dari penjumlahan atau cara yang kedua dari penjumlahan pecahan campuran. Anak-anak paham ya dari sini ya? Insya Allah, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Nanti penjumlahan desimal kita bahas esok hari saja. Saya lanjutkan ke tema. Kemarin kita sudah membahas fauna-fauna, penyebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada 3 bagian, yaitu bagian barat Indonesia atau waktu Indonesia Barat itu disebut sebagai fauna asiatis. Contohnya di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan. Ini adalah fauna asiatis. Kenapa fauna asiatis? Karena pada zaman dulu, ketika zaman es, Indonesia, daratan Indonesia bagian barat ini bersatu dengan daratan Asia. Zaman es loh ya. Kalau kalian pernah nonton film Ice Age itu yang ada gajah yang berbulu itu, nah itu zaman es itu dulu ya.
Itu daratan Indonesia itu dulunya bersatu dengan daratan Asia. Maka penyebaran hewan-hewannya itu ciri-cirinya seperti hewan-hewan yang berasal dari kawasan benua Asia, kondur ya, dari daratan Asia sana. Berikutnya yang kedua adalah bagian tengah Indonesia, itu disebut sebagai fauna peralihan atau tipe peralihan. Kenapa tipe peralihan? Karena pada saat itu ketika zaman es, bagian tengah Indonesia ini sudah terbentuk lautan ya. Jadi lautan sudah ada pulau-pulaunya. Ini dulunya itu masih laut sudah laut ya. Tapi sementara bagian barat dan juga bagian timur ini bersatu dengan daratan di sekitarnya. Yang tengah ini adalah lautan. Makanya bagian tengah disebut sebagai fauna peralihan. Sementara yang bagian timur disebut fauna tipe australik. Kenapa tipe australik? Karena ketika zaman es, bagian timur Indonesia bersatu dengan daratan Australia, sehingga hewan-hewan atau fauna-fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu ciri-cirinya juga banyak ditemui di kawasan Australia, sehingga hewan-hewan di kawasan Australia dan juga di kawasan Indonesia bagian timur di Papua dan sekitarnya memiliki kemiripan. Berikutnya adalah cagar alam dan suaka marga satwa yang ada di Indonesia ya. Cagar alam itu pengertiannya ini ya. Kalian bisa memberi tanda nomor 1. Cagar alam adalah kawasan yang ditetapkan sebagai tempat untuk melindungi tumbuhan dan lingkungan. Ini adalah cagar alam. Jadi cagar alam itu kawasan ditetapkan untuk melindungi tumbuhan dan lingkungannya agar tumbuh secara alami. Yang kedua adalah suaka marga satwa. Apakah suaka marga satwa itu? Suaka marga satwa adalah kawasan yang ditetapkan sebagai tempat untuk melindungi dan melestarikan berbagai jenis hewan agar terhindar dari kepunahan. Jadi ada 2 ya. Kalau cagar alam ini tentang tumbuhan, kalau suaka marga satwa itu untuk melindungi hewan ya. Lalu di manakah tempat-tempat taman nasional yang ada di Indonesia? Yang pertama ada di Pulau Sumatera, yaitu di mana? Taman Nasional Gunung Leuser di kawasan Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian ada Taman Nasional Bukit Barisan, itu di Bengkulu dan Lampung. Taman Nasional Waikambas, ini untuk pelatihan gajah ya, di Lampung. Ini dekat dengan rumahnya Budian itu. Budian itu kelahiran Lampung, dekat dengan Waikambas. Jadi kalau jalan-jalan melihat gajah itu ada di Waikambas. Selain di Sumatera, kita juga akan melihat di Pulau Jawa. Di manakah Pulau Jawa itu? Tepatnya di kawasan Ujung Kulon di Provinsi Banten. Ini untuk suaka marga satwa pelestari badak bercula 1 ya. Badak bercula 1 itu di Ujung Kulon, Provinsi Banten. Selain itu ada Taman Nasional Kepulauan Seribu di DKI Jakarta dan juga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BTS. Nama kerennya BTS ya, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Ini juga untuk pelestari suaka marga satwa. Dan masih banyak lagi, ada di Bali, Nusa Tenggara. Ini di Gunung Rinjani, Pulau Komodo, dan juga di Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Sementara di Kalimantan ada di Bukit Baka, Bukit Raya, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kutai juga ada di Kalimantan Timur ya, Taman Nasional Kutai. Berikutnya di Pulau Sulawesi, Taman Nasional Bunaken Manado Tua. Ini untuk pelestari terumbu karang ya di Bunaken.
nomor 5 ini. Ini terumbu karangnya sangat cantik ini. Mudah-mudahan kalian nanti kelak bisa jalan-jalan ke Bunaken. Kemudian ada Taman Nasional Laut Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Ini juga sangat indah lautnya. Selain itu di Maluku dan Papua ada Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih Papua. Kemudian Taman Nasional Wasur Papua dan Taman Nasional Gunung Lawrence di Papua. Ini adalah suaka marga satwa yang ada di kawasan Indonesia ya. Ada di Papua, ada di Aceh, kemudian ada juga di seluruh beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan di pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang kelima ini kita mempelajari tentang otot OTOT. Apa itu OTOT? OTOT itu otot ya. OTOT itu otot. Kalau zaman dulu itu waktu saya masih sekolah itu kelas sekolah SD ya, sama guru saya tuh TOT otot. Otot itu OTOT. Mangan SOTO soto. Ngombe KOPI. Leole SAPI sapi. Ya gitu ya. Kalau zaman dulu seperti itu. Sekarang tidak ada. Sekarang saya lanjutkan anak-anak untuk share screen. Kira-kira apa yang dimaksud dengan otot ya? Anak-anak bisa melihat itu ya. Otot adalah itu ya. Coba sekarang Wahyu dibaca apa yang dimaksud dengan otot. Kemarin kita tahu otot itu alat gerak aktif. Nah, sekarang coba apa itu otot? Silakan Wahyu dibaca. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan organ tubuh gerak. Yes, itu adalah otot. Otot itu apa bedanya otot dengan daging? Nanti kita pelajari. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi. Berkontraksi itu menegang ya. Kalau otot manusia itu kan bisa relaksasi, bisa kontraksi. Kalau kontraksi itu otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar, sehingga tulang yang dilekatkan oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Contohnya lengan kalian ya. Ketika kalian menekuk ini ya, melengan seperti ini misalnya. Ini berarti ada hal yang ada otot yang menggelembung di sini. Ketika diluruskan maka akan lurus kembali ya kan? Ketika kalian menekuk seperti ini maka akan terjadi penggelembungan otot di sini di lengan kalian. Nah, ini adalah karena terjadi relaksasi dan kontraksi seperti ini ya. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Saya lanjutkan untuk share screen kembali. Lalu kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Jadi ada gerakan, nanti ada gerakan tulang ya. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi. Relaksasi itu ngelemesi ya. Istirahat, relaksasi. Dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Jadi otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Itu ya, kerja otot itu ada dua, kontraksi dan relaksasi. Berikutnya, otot pada manusia memiliki beberapa fungsi. Nah, itu adalah fungsi otot. Fungsi otot ya. Fungsi otot pada manusia. Apa yang pertama? Menjalankan dan melaksanakan kerja.
Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang itu adalah kerja dari otot ya. Kemudian menggerakkan tulang itu juga kerja otot. Ini 3 ini adalah fungsi otot. Menggerakkan tulang. Kalau tulang tidak digerakkan otot, tulang tidak bisa bergerak. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lain itu juga berasal atau berada di dalam otot. Pembuluh darah itu ya. Pembuluh darah itu berada di dalam otot. Ketika otot-otot itu sudah tersusun menjadi tebal, namanya daging. Ya kan, di dalam daging manusia itu, di dalam tubuh manusia ada namanya pembuluh darah. Jadi kalau kalian begini, kelihatan tidak? Kalian ini nggak kelihatan. Nah, kalau kalian kepala-kepalakan begini, ada kayak otot yang menonjol, kelihatan tidak? Nah, itu adalah pembuluh darah yang ada di dalam daging. Jadi kalau manusia itu terdiri dari tulang dan daging ya. Nah, ini. Jadi seperti itulah otot yang ada di dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah macam-macam otot ya. Macam-macam otot. Kita pelajarinya sebentar saja. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah otot polos. Kenapa otot polos? Karena warnanya polos ya. Seperti apakah otot polos? Ciri-ciri otot polos adalah yang pertama, bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing, dan di bagian tengahnya menggelembung. Ini adalah otot polos ya. Kemudian mempunyai satu inti sel. Inti sel itu ini kalau kalian perhatikan ada tengahnya itu kayak ada bintik ya. Itu inti selnya di tengah satu. Tidak memiliki garis-garis melintang. Bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih. Berarti ini tidak sadar ototnya. Kenapa tidak sadar? Karena otot ini bekerja di bawah sadar. Jadi kita nggak usah merintah, otot ini sudah bekerja sendiri ya. Kan ada yang di tangan ini kan kita perintah. Tapi kalau di bagian-bagian tubuh kalian seperti di usus, saluran peredaran darah, ini kan dia beredar sendiri atau bergerak sendiri. Itu adalah otot polos. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Apakah otot lurik? Otot lurik itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bentuknya silindris. Silindris itu bunder ya. Memanjang. Silindris memanjang. Tanpa adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang berselang-seling atau lurik. Ini contohnya kalau di buku saya ini saya foto tadi hitam putih, luriknya kelihatan sedikit, tapi kalau di buku kalian mungkin akan kelihatan cukup jelas ya. Kemudian mempunyai banyak sel di ini. Kalau tadi otot polos selnya cuma satu, otot lurik selnya banyak. Bekerja di bawah kesadaran artinya menurut perintah otak. Jadi otot lurik ini bekerjanya karena kita perintah. Kalau tidak kita perintah, dia tidak mau bergerak. Beda dengan otot polos, tidak usah diperintah, dia bergerak sendiri, bekerja sendiri. Tapi kalau otot lurik ini diperintah oleh otak manusia. Kemudian terdapat di mana saja? Ada di paha, otot betis, otot dada, dan otot lengan, ya kan? Lengan tadi kalian gerak-gerakkan seperti itu. Gerakan menekuk, memanjang, itu kan kalian perintah otak itu. Coba kalau otak tidak memerintah, maka dia tidak mau ini ya, tidak mau bekerja. Karena otot lurik kerjanya harus diperintah dulu. Berikutnya adalah
Otot jantung. Otot jantung itu jelas letaknya di jantung. Menurut penelitian, otot jantung ini bentuknya seperti otot lurik. Proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Karena kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemampuan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Ciri-cirinya ini: otot jantung berbentuk silindris seperti otot lurik, memiliki pencabangan. Otot jantung terletak di jantung, ya namanya juga otot jantung, ya di jantung maksudnya. Memiliki satu sel yang berada di tengah. Selnya I1 berarti seperti otot polos. Berikutnya, bekerja tanpa kesadaran manusia secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat atau tidak cepat lelah. Nah, ini saya tambahkan, untuk otot polos ini tidak cepat lelah ya. Tapi kalau otot lurik ini cepat lelah. Nah ini. Jadi kalau otot polos itu tidak cepat lelah. Contohnya perut kalian ya, di usus kalian itu kan ada otot. Ketika usus itu sebagai tempat untuk keluar memasukkan dan menyaring sari-sari makanan, itu usus tidak pernah merasa capek. Tapi ketika otot lengan kalian ya, itu kalian gunakan untuk olahraga begini atau untuk mengangkat beban, pastinya dalam waktu 20 hitungan aja sudah capek. Aduh pak, capek pak, aduh. Karena di sini adalah banyak terdapat otot lurik, ya kan? Tapi kalau di perut kalian itu terdapat banyak otot polos, sehingga tidak capek. Coba masa tiba-tiba perut saya capek, masa enggak ya? Kenapa perut ini merasa capek? Karena mungkin di bagian penutup perut ini terdapat otot lurik. Lalu otot jantung. Jantung itu di mana? Di dada sebelah kiri ya. Nah, coba ada yang jantungnya di dada sebelah kanan. Wah, ini berarti ajaib. Dada sebelah kiri ya. Coba diraba. Sing jeduk-jeduk nek nggone kiwa apa nek tangan? Ayo. Kalau jantungmu di sebelah kanan, wah ini luar biasa berarti. Tapi kalau jantungmu di sebelah kiri, normal. Jantung ini bergerak, besarnya itu segini ya. Ayo. Besarnya itu sekepal lengan kepalan tangan kalian. Coba kalian begini. Nah, ini berarti jantungmu tuh segini gedine sampe niki. Sampe niki. Jadi kecil, tapi dia akan berdenyut-denyut seperti itu. Jantung itu akan berdenyut-denyut atau berdetak sampai ketika jantung itu tidak memompa darah, maka sudah siaran. Wassalam. Innalillahi. Itu ya. Coba perhatikan. Coba sekarang gini. Seperti ciri-ciri jantung tadi ya, otot jantung itu kan bekerja dia secara seperti otot polos. Tapi intinya seperti otot lurik. Makanya disebut sebagai otot spesial. Coba sekarang perintahkan bukan 1 menit, nanti bahaya. 1 detik aja. Kalau ini kan kita perintah ya. Otot berhenti. Berhenti dia. Sekarang jantung berhenti. Gak mau dia. Makanya jantung itu bekerja secara tidak sadar dan tidak cepat lelah. Saya share kembali. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar otot dan juga nama-namanya, letaknya di mana tadi sudah kita bahas. Nah, ini ada
bacaan tentang fungsi otot pada manusia ya, silahkan dibaca dan juga untuk mencari di pokoknya bisa sekali. Kemudian ada muatan SBDP. Muatan SBDP ini seperti apa? Kita membahas tentang cover ya. Nah, ini cover buku itu ini. Setiap buku pasti ada covernya, ada warnanya, kemudian ada tulisannya yang cukup besar agar untuk menarik perhatian dari pembacanya ya, yang mau dibaca itu. Maka yang kita bahas, yang kita lihat dulu adalah covernya dulu. Tujuan dari cover itu apa? Tujuan dari cover untuk menandai buku agar mudah dikenali serta menginformasikan sedikit mengenai isi sebuah buku. Nah, itu adalah cover buku. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah setelah selesai membuat desain atau background latar yang akan dibuat, maka ditentukan dulu ini ya temanya, warnanya, kemudian gambarnya nanti seperti apa. Itu sedikit gambaran tentang cover buku. Desain, nah ini desain yang pertama adalah cover, yang kedua adalah desain. Selain cover juga ada desainnya. Saya kira itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Nggak usah panjang, yang penting kalian paham kita ada pertemuan. Jadi saya pesan juga kepada anak-anak semua yang ada di rumah, kalau ada orang bilang bahwa sekolah zaman sekarang tidak ada, itu tolong dijawab, sekolah masih ada, namun tatap muka belum boleh dilakukan. Sekolah di sekolah kita masih belum diperbolehkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya sekolah? Dengan cara seperti ini, dengan virtual, dengan PJJ, kita bisa bertatap muka. Saya bisa melihat wajah-wajah teman-teman kalian. Nah, ini Wahyu juga ada, Fitra juga ada. Nah, ini. Jadi sekolahnya modelnya seperti ini. Ini juga sekolah, namun terbatas. Belum boleh untuk tatap muka di sekolah. Nanti kalau sudah diizinkan oleh pemerintah, maka kita bertatap muka, bertemu langsung di kelas. Jadi kalau ada orang yang bertanya, wah saiki sekolah wis gak enak ya, itu jangan didengarkan, itu tolong dihapus. Sekolah ada, modelnya bagaimana? Seperti ini yang kita lakukan ya. Jadi kalau ada tanya, le gak sekolah, saya sudah sekolah. Seperti apa? Model daring, model online seperti ini, itu ya. Jadi itu pesan saya. Jadi kesimpulan apa yang kita peroleh pada pelajaran singkat kita kali ini, yaitu kita tadi mempelajari tentang otot, kita mempelajari tentang letak ini ya, letak otot, macam-macam otot, ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Kemudian di matematika tadi kita mempelajari tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, kemudian penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, kemudian penjumlahan pecahan yang campuran. Jadi ada bilangan bulat di depan pecahan, itu namanya campuran. Juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan dan ilmunya bisa kalian terima. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bacaan wal asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Anak-anak boleh meninggalkan Meet pada pagi hari ini. Namun sebelum meninggalkan, saya putar kembali videonya.